Selamat malam bagi teman-teman pengguna yang berkesempatan mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebagai lagu pembukaan, kita angkat pujian yang berkata, Ku nyanyi haleluya. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas nafas kehidupan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Nyata pada kesempatan ini kami dari sebagian pemuda yang berkesempatan untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan. Engkau telah menjaga dan melindungi kami di sepanjang hari yang sudah lewat. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan isi dari sabda firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati akan menyampaikan berita sabda firman-Mu. Engkau berkali dia dengan Roh Kudus. Dan berkati juga yang semua yang akan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kau curahkan hikmat, kebijaksanaan kepada kami dalam ibadah ini. Dan jika ada roh jahat yang mengganggu, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi kami semua di tempat ini yang dengan tulus mau mengaku dosa kami, dosa-dosa yang kami lakukan, baik kemarin, baik yang kami lakukan secara sengaja, pikiran, perbuatan, kami mau mengaku ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, Kau menjadikan kami manusia yang baru, menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Kau anugerahkan kepada kami. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah teman-teman, untuk pembacaan kita pada malam hari ini, terdapat dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 18. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai dengan 18. Bunyinya demikian. Paulus di Korintus. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah pemberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umat di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galileo menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang yang beribadah kepada Allah dengan jalan bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang
Yahudi. Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran itu kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau itu hal perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Krea karena ia telah bernazar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Kita akan merenungkannya bersama-sama dengan judul renungan, janganlah takut. Suatu hari, ada seorang anak yang tinggal di suatu desa. Nama anak itu Dirga. Ia terkenal dengan perilaku yang amat baik. Akan tetapi, ada begitu banyak teman-teman yang menfitnah Dirga saat ia melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Akibatnya Dirga pun dikenal sebagai anak yang jahat. Tapi ia sadar bahwa jati dirinya tidak seperti itu. Maka ia tetap melakukan hal-hal yang baik. Baiklah teman-teman pemuda, hal tersebut dinyatakan Tuhan dalam bacaan pertama. Tuhan berfirman kepada Paulus dengan suatu penglihatan bahwa jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang menjamah dan menganiaya engkau. Tuhan mau menegaskan agar supaya jangan takut untuk melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Walaupun orang mau berbicara apa tentang kita dan menilai kita, bahkan membenci perbuatan baik kita terhadap sesama. Karena tentu semua orang yang menyukai atau melihat kita melakukan kebaikan kepada sesama. Teman-teman pemuda sekalian, melalui bacaan Injil pada hari ini, Tuhan mengingatkan kita agar supaya jangan takut. Karena Yesus berkata, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dari perkataan Yesus ini, kita dapat melihat suatu janji yang telah Ia buat terhadap kita. Dia juga menentang kita, apakah kita tetap mau menjadi orang baik walaupun menerima hinaan dari orang lain, atau apakah kita menjadi orang jahat dan sombong agar kita tidak dihina dan diejek oleh orang lain. Teman-teman pemuda yang terkasih, memang menjadi orang baik di mata orang tidak mudah. Apalagi di zaman milenial saat ini. Pasti bukan hinaan dan ejekan yang kita akan terima. Akan tetapi, begitu banyak penilaian-penilaian yang akan kita terima dari orang lain. Untuk itu, melalui bacaan-bacaan kita hari ini, Yesus mengajak kita untuk terus berjuang bersama-sama, bahkan berlomba-lomba menjadi orang baik, walaupun banyak rintangan dan godaan. Ia tetap menyertai dan melindungi kita sampai akhir masa. Kiranya perenungan kita pada malam hari ini menjadi penguatan kita untuk menghadapi dunia di zaman milenial saat ini. Kiranya firman menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah imanmu hamba ini di dalam mewartakan sabdamu saat ini. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat ini ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih pada kesempatan ini ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya dalam ibadah ini, dalam kesempatan ini, Engkau yang memberikan kami kesempatan, Engkau yang memberikan kami waktu untuk beribadah bersama-sama. Walaupun ya Tuhan kami tahu
ibadah kami yang kami lakukan ini tidak bersama-sama, hanya dilakukan di rumah dengan memanfaatkan waktu yang ada. Tapi kami yakin dan percaya kalau kami beribadah dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami semua yang berkesempatan beribadah pada saat ini dengan tubuh yang sehat, dengan nafas kehidupan yang Engkau anugerahi kepada kami sungguh sangat berterima kasih. Ya Tuhan, tadi kami telah membaca dan merenungkan isi dari sabda firman-Mu. Kami yakin ya Tuhan, apapun yang kami baca dan renungan tadi itu, kalau kami dengan sungguh-sungguh mencernanya, itu akan menjadi modal kami untuk menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Kami sungguh sangat berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami juga ya Tuhan mau berdoa bagi kami semua yang sudah berkesempatan beribadah bersama-sama. Kiranya Engkau selalu menjaga kami, Engkau melihat kami ya Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Engkau melihat kami dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kau campur tangan kami dalam pergumulan kami, agar apapun yang menjadi pergumulan kami itu dapat terselesaikan dengan segala baik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, terbaring di rumah. Engkau sertai mereka, Engkau berkati obat-obat yang mereka pakai ya Tuhan. Dan kiranya apapun yang mereka konsumsi itu bisa menyembuhkan mereka, dan kami yakin dan percaya Engkau dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi organisasi remaja dan pemuda Immanuel Walian. Kau berkati dari Penatua, komisi-komisi kerja yang ada ya Tuhan. Kau selalu memberkati kami dalam setiap pelayanan kami. Hikmat kebiasaan Kau curahkan kepada kami semua, agar dalam melayani, kami akan melayani dengan sungguh-sungguh dan tidak selalu mengandalkan diri kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya dengan sekali kami dekat dengan-Mu ya Tuhan, kami selalu diberikan berkat, kekuatan, kesehatan, dan kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh, memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin masih keras hatinya ya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau ketuk pintu hati mereka ya Tuhan, untuk agar mereka dapat mengerti dan percaya bahwa hanya dekat dengan-Mu saja mereka boleh beroleh keselamatan. Ya Tuhan, kami sungguh sangat berterima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh beribadah dalam situasi pandemi virus corona yang mewabah. Kiranya Engkau melihat ya Tuhan, Engkau berkati garda depan, para perawat, dokter, juru rawat ya Tuhan. Engkau berkati mereka dalam memerangi virus ini ya Tuhan, agar kiranya di negara kami ini, di dunia ini, lebih khusus di daerah kami ini ya Tuhan, dijauhkan dari segala virus ini, dan dunia ini bisa dipulihkan dan kembali kami beraktivitas dengan sedia kala. Kami juga berdoa bagi kami semua ya Tuhan, masyarakat, pemerintah yang ada dalam menjalani proses anjuran pemerintah. Engkau selalu memberkati kami semua, dan kiranya apapun yang menjadi kerja dari pemerintah ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat, dan hasilnya akan memberikan yang terbaik bagi dunia, bagi kehidupan manusia saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu mau berdoa bagi kami semua yang mungkin ada pergumulan. Engkau mau campur tangan ya Tuhan, Engkau lihat pergumulan kami ya Tuhan, dan kiranya pergumulan kami itu boleh terselesaikan dengan segala baik. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami tahu ya Tuhan, kami hanya manusia biasa. Kiranya Engkau selalu memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, baik kami sebagai pemuda, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, remaja, lansia. Kau selalu menyertai kami semua dimanapun kami pergi dan berada. Dan kiranya ya Tuhan, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami semua, aktivitas kami bisa laksanakan dengan segala baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami masih banyak yang minta dan harap kepada-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya sebelum itu keluar dari mulut kami yang berdosa ini, Engkau telah mengetahuinya lebih dahulu. Maka itu ya Tuhan, kami ingin menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga pun orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dan sebagai lagu penutup, kita angkat pujian yang berkata, jangan lelah. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati kita semua. Shalom.